Halo, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Dan Mogot. Perkenalkan, nama saya Bernardi, Branch Manager dari JUC Sekuritas Cabang Dan Mogot dan sekaligus founder dari Cuan Community. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga materi yang saya sampaikan selama beberapa menit ke depan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan juga direkam. Kemudian hasil rekamannya akan saya upload ke channel YouTube kami di youtube.com/cuancommunity. Di situ juga ada banyak video lain yang semoga bisa memberikan manfaat, bisa mengedukasi Bapak Ibu, terutama mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali atau belum lama masuk ke dunia pasar modal ya. Tema kita hari ini adalah menjadi seorang trader saham. Jadi sesuai dengan yang ada di apa namanya? Gambar flyer, entah apa itulah namanya. Jadi ada beberapa subtema yang akan saya ceritakan. Jadi pertama, bagaimana tentang analisa teknikal itu, kemudian nanti ada money manajemennya juga. Jadi saya akan menceritakan money management yang saya pakai untuk saya trading. Kemudian nanti ada bagaimana caranya mencari atau membuat stock pick, membuat strategi trading. Sebenarnya cukup sederhana. Jadi kita cuma butuh ada apa namanya, buy di mana, cut loss di mana, kemudian apa yang perlu dilakukan ketika harganya turun, ketika harganya belum naik, ketika harganya sudah naik, ketika nanti sudah profit atau belinya berapa lot, kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum atau mungkin ketika saya menjelaskan terlalu cepat gitu, Bapak Ibu boleh untuk menulis atau chatting di kolom chatting ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Eh, Nanti saya akan jawab setelah saya selesai menjelaskan ya. Jadi apa namanya, biar nggak ada yang terlupakan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau bertanya nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti juga saya akan jawab setelah saya selesai menjelaskan tiap temanya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, candlestick. Nah, sebuah candlestick dia itu memuat 4 informasi harga. Jadi candlestick adalah salah satu chart yang cukup populer, cukup sering digunakan di Indonesia. Dan dalam satu batangnya, kenapa dinamakan candlestick? Karena dia mirip lilin ya. Jadi dalam satu batangnya dia memuat 4 informasi harga, yaitu harga open, harga close tertinggi, dan harga terendah. Tapi sebelum ke sana, bentuk dari candlestick itu sebenarnya ada dua bagian, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian upper shadow. Ini mungkin sebentar, saya gedein mouse-nya dulu. Wah, ini mouse-nya gede. Oke. Yang pertama adalah real body. Jadi di bagian yang tengah ini yang bentuknya seperti kotak ini, dia itu adalah bodinya dia. Jadi candle itu dibagi menjadi dua, body dan shadow. Shadow itu biasanya nama lainnya itu wick. Wick itu bahasa Indonesia itu sumbu. Jadi tapi ya mau dibilang rambut, ekor segala macam boleh lah, nggak masalah. Jadi ya terbagi menjadi dua macam, bagian body dan bagian shadow. Yang bagian atas itu upper shadow, yang bagian bawah itu lower shadow. Nah, kemudian untuk warnanya, warna body candle itu memberikan informasi apakah harga close itu di atas open atau harga close itu di bawah open. Jadi kalau misalkan warna bodinya itu hitam, putih atau hitam, itu jadi pewarnaannya itu ada dua macam. Kalau yang standar internasional itu putih atau hitam. Tapi kalau dikasih warna, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Nah, oke. Kalau misalkan warnanya itu adalah kalau misalkan warnanya itu adalah putih, berarti warna bodinya adalah putih, berarti harga open itu ada di bawah dan harga close itu ada di atas. Jadi kalau misalkan di sini, nah ini harga opennya itu berarti dia ngikutin
garis yang ini. Sementara kalau untuk harga closingnya, closing penutupan itu dia ada di atas. Dan kalau warna bodinya hitam, itu berarti opennya di atas, closingnya di bawah. Nah, dalam pergerakannya dari pagi sampai dengan sore hari, jadi kalau di bursa Indonesia itu kan open jam 9, tutup jam 3 sore. Karena masa pandemi ya, tapi kalau yang aslinya itu dia tutupnya jam 4 sore, jam 16 lebih 15 itu ending post closingnya. Nah, kalau warnanya putih berarti opennya di bawah, closingnya di atas. Kalau warnanya hitam berarti opennya di atas, closingnya di bawah. Kemudian kadang yang paling atas itu adalah titik high-nya dia. Jadi dalam satu hari dia itu harga kan bergerak naik, bergerak turun gitu kan. Nah, dalam satu hari harga tertinggi yang pernah dicapai itu ditandai oleh yang titik high. Harga terendah yang pernah dicapai itu yang ditandai dengan titik low. Hal yang sama juga kalau bodinya hitam, high sama low-nya juga ada di atas. Ya, high yang paling atas dan low yang juga yang paling bawah. Itu untuk si high sama low-nya. Nah, tapi kadang itu ada candle yang nggak ada shadow-nya. Jadi harga high-nya kadang itu ada candle yang nggak ada shadow atasnya ini. Jadi harga high-nya itu sama kayak harga closing kalau bodinya putih, atau harga high-nya itu sama dengan harga open. Begitupun juga kalau nggak ada shadow yang di bawah, berarti harga low-nya itu mepet. Kalau bodinya putih berarti harga terendahnya itu sama dengan open, dan kalau body candle-nya hitam berarti harga low-nya itu mepet sama dengan harga close. Jadi kalau nggak ada upper shadow atau nggak ada lower shadow-nya itu jangan bingung ya. Nah, setiap satu candle dia itu mewakili satu time frame. Biasanya di chart itu ada informasi time frame yang digunakan. Nah, misal ini kalau saya buka contohnya, nah di AMI Broker di sebelah kiri atas itu ada informasi time frame. Di sini saya tulisannya daily. Jadi setiap satu batangnya itu mewakili satu hari. Kalau open di time frame daily berarti open pagi jam 9, close-nya itu berarti sore jam 3. Kemudian high dan low-nya itu adalah harga tertinggi dan harga terendah yang sempat dicapai dalam satu hari perdagangan itu. Hal yang sama kalau misalkan kita buka time frame yang monthly misalkan. Di sini kalau misalkan kita contohnya, nah ini. Kalau kita lihat time frame monthly berarti satu candlenya itu mewakili satu bulan. Gitu. Kayak misalkan kita lihat kemarin di bulan 3 itu minus 4,1%. Jadi di bulan Maret ya kondisi market ambruk 4,1%. Jadi buat Bapak Ibu kalau misalkan masih ada yang profit tipis atau mungkin masih balik modal gitu, harusnya itu udah bagus itu, karena kemarin marketnya ampun-ampunan sih. Begitu. Kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan di time frame daily udah jelas ya. Jadi kalau time frame daily, satu candle daily berisi informasi pembukaan di pagi hari, penutupan di sore hari, tertinggi dan terendah sepanjang hari tersebut. Nah, untuk mempermudah pembelajaran, saya sih menyarankan Bapak Ibu untuk untuk pakai time frame daily dulu. Jadi ya yang intraday itu nanti kalau udah agak mahir ya. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari bentuk candle. Yang pertama itu body candle. Bodinya itu, bentar, ini. Nah, yang pertama body candle. Body candle itu dia itu menunjukkan bullish atau bearishnya. Jadi kalau misalkan ini kita pakai warnanya yang warna hitam sama putih aja ya. Kalau warna merah sama hijau nanti khawatirnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang agak kesulitan ngelihat warna hijau gitu. Nah, jadi atas dasar itulah kenapa saya pakainya hitam sama putih aja. Nah, tadi sampai mana ya? Oke. Ada 3 hal dari satu buah candle, ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama itu body candlenya. Body candlenya itu dia menunjukkan bullish atau bearishnya.
semakin panjang bodinya, semakin kuat tren bullish atau tren bearishnya. Jadi kalau bodinya warnanya putih dan candlenya panjang, jadi itu menandakan bahwa tren bullishnya itu cukup kuat. Itu hal yang sama berlaku ketika candlenya itu hitam warna bodinya. Ketika warna bodinya hitam dan bodinya itu panjang, jadi itu menandakan bahwa bearishnya itu kuat. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah shadow atau wicknya. Semakin panjang shadownya, semakin panjang perlawanannya. Jadi maksud saya gini, semakin panjang shadownya, semakin besar perlawanannya. Perlawanan atau rejection atau semacam itu. Nah, maksudnya gini, contoh ini yang nomor 3. Di sini ada candle bodinya putih, kemudian ekornya yang bagian bawah itu panjang sekali. Ketika ini candle posisinya berada di area support, itu psikologisnya kurang lebih gini. Jadi pada saat pembukaan itu kan, ini saya hapus dulu. Pada saat pembukaan itu kan ada di sini karena bodinya putih ya. Jadi opennya itu ada di sini. Kemudian pada saat market berjalan, harga sempat ditekan. Jadi sellernya itu muncul, bearishnya itu muncul. Dia itu nekan harga ke bawah, tapi di akhir sesi karena tutupnya di atas ini, pasukan bullishnya itu dia berhasil melawan si bearishnya dan kemudian menyebabkan bisa tutup di harga atas. Candlenya putih, ekor shadownya panjang. Itu menunjukkan bahwa bullishnya itu kuat. Kurang lebih kayak gitu. Hal yang sama pun juga berlaku kalau misalkan body candlenya hitam. Jadi contoh gini, body candlenya hitam, dia sempat open di atas, kemudian harga diangkat ke atas, bullishnya mungkin masih ada, tapi kemudian di akhir sesi bearishnya mulai muncul dan ngepush harga ke bawah sehingga tutupnya itu di bawah. Jadi gitu. Itu menunjukkan bahwa bearishnya itu kuat. Jadi ada 3 macam yang saya perhatikan dari sebuah candle. Yang pertama bodinya, yang kedua itu shadownya, yang ketiga perbandingan relatif antara body dengan shadow. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Jadi yang pertama itu bodinya panjang atau pendek, yang kedua itu shadownya panjang atau pendek, yang ketiga itu adalah perbedaan atau perbandingan relatif antara body dengan shadow. Jadi misalkan gini, ketika katakanlah yang nomor 7 ini ya. Nah, di sini body sama shadownya itu hampir sama. Di situ menandakan bahwa bullishnya menang, tapi ya bearishnya mulai ada. Itu. Dan di yang nomor 10 ini bodinya kecil, tapi shadownya panjang. Shadow yang di atas panjang. Kalau dari bodinya kita bisa ambil kesimpulan bullishnya ada, bullishnya menang, tapi ketika harga naik mulai muncul rejection, jadi mulai muncul bearishnya itu mulai ada. Ketika candle ini posisinya muncul di area resisten, itu menandakan bahwa ada kemungkinan harga akan berubah arah. Antara kalau di resisten kan berarti asumsinya harganya bullish ya, antara dari bullish pindah ke sideways atau dari bullish pindah ke bearish. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk candle ada 3 hal yang saya perhatikan: bentuk bodinya, bentuk shadownya, dan perbandingan relatif antara body dengan shadow. Itu. Sampai di sini masih bisa ngikutin ya? Aman ya? Aman semua ya? Partisipannya bertambah jadi 16, termasuk saya, berarti ada 15 orang. Semua masih bisa mengikuti? Suara masih jelas? Gambar masih kelihatan? Aman semua ya? Nah, di gambar ini, kenapa nggak hilang?
erase all. Oh, udah hilang. Ini juga masih, ini saya hapus dulu, erase in. Nah, sip. Nah, tadi saya menceritakan dari candle itu ada yang namanya real body, ada yang namanya wick atau shadow atau sumbunya. Kemudian dari candle saya juga memperhatikan tiga hal: panjang bodinya, panjang atau pendek bodinya, panjang atau pendek shadownya, dan yang ketiga perbandingan relatif antara body dengan shadow. Dari dua hal tersebut kita kombinasikan, kita bisa mengklasifikasikan candle dari yang paling bullish, itu yang sebelah kiri, menjadi yang kurang bullish, itu yang sebelah kanan, paling kanan. Ini pen. Nah, ini. Dari ada yang nanya doji. Itu ada ceritanya. Jadi, untuk si candlestick itu dari yang paling kiri itu adalah paling bullish, yang kanan itu adalah kurang bullish. Jadi bukan berarti yang sebelah kanan, yang paling kanan ini yang bearish, bukan, tapi dia cuman bullishnya itu udah mulai ada perlawanan. Dari yang mulai sebelah kiri ini mungkin biasa disebut Marubozu, bullish Marubozu. Tapi yang nomor 2 ini juga bullish Marubozu, cuman di sini ada ekornya dikit di bawah. Mungkin di atas ada juga yang candle yang atasnya ada ekornya dikit gitu kan. Itu nggak masalah, karena balik lagi perbandingan relatif antara body dengan shadow dengan body. Nah, body candle ini panjang. Ini hampir mirip sama yang nomor 4 ini ya. Ini ada ini. Atau mungkin saya sudah klasifikasikan ke nomor 4. Abaikan saja kalau gitu. Kita hapus lagi garis-garisnya. Oke. Nah, kemudian yang masih kategorinya bullishnya masih kuat itu adalah yang candlenya kayak hammer ini. Kalau posisinya di downtrend di saat candle lagi koreksi, jadi misalkan ada chart lagi koreksi gitu, terus habis itu muncul ada hammer di situ. Nah, itu bisa dibilang itu cukup kuat. Ada kemungkinan pembalikan arah maksudnya. Tapi ya kalau misalkan di uptrend muncul candlenya kayak gini gitu kan, walaupun itu mungkin dinamain hanging man gitu ya, tapi menurut saya itu masih bullish. Itu kan harga memang ada yang nge-push ke bawah, tapi di akhir cerita balik lagi ada bullishnya yang ngangkat harga, jadi bisa tutup di atas dengan catatan bodinya putih ya. Nah, kalau bodinya hitam beda cerita. Nah, itu jadi gini, hanging man itu bentuknya itu memang seperti ini, tapi posisinya itu di atas. Kalau posisinya di bawah itu namanya hammer, kalau posisinya di atas itu namanya hanging man. Sama bentuknya, tapi biasanya yang hanging man itu yang bodinya warna hitam gitu. Itu ada ceritanya. Nah, nomor 4, 5, 6 ini ceritanya gini. Yang nomor 5 ini kan hampir sama nih, sama dengan nomor 3, tapi shadownya lebih panjang nomor 3. Jadi shadow yang panjang itu sebenarnya menunjukkan bahwa di situ ada power yang besar yang membalikkan keadaan gitu loh. Jadi dari yang tadinya bearish menjadi bullish, atau mungkin dari yang bullish menjadi bearish. Itu dengan catatan shadownya panjang sekali. Tapi apa sih namanya? Kalau misalkan pendek, salah. Tadi saya mau ngomong, tapi kalau misalkan chartnya itu sering bikin shadow, jadi candlenya itu sering bikin shadow yang panjang gitu ya, itu tandanya bandarnya kuat. Jadi ya harus dipilah-pilah mana yang liquid mana yang enggak, chartnya sahamnya, emitennya. Semakin ke kanan tingkat bullishnya semakin kurang. Jadi contoh yang ini body candlenya ini besar ini, cuman kok ada yang ngepush harga sampai kemudian dia bisa tutup di sini. Nah, itu kan berarti mulai ada muncul bearishnya, mulai ada muncul sellernya. Jadi itu yang bikin saya bikin klasifikasinya itu nomor 7. Nah, yang nomor 8 ini bodinya kecil. Sering orang bilang itu doji. Dibilang bullish enggak, dibilang bearish enggak. Undecision. Jadi karena bodinya kecil, dia itu
kayak nggak ada power, nggak ada tenaga. Tapi kalau bodinya masih putih ya itu masih bullish. Beda kalau misalkan open sama close-nya itu berhimpit, sama sekali berhimpit, jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah kayak gini, nah sama sekali berhimpit, ya itu dojinya maksudnya bullish sama bearishnya nggak tahu mau ngapain. Tapi akan beda lagi ceritanya kalau doji tapi shadownya panjang sekali. Nah itu bullish sama bearishnya lagi berantem juga, undecision, jadi ya masih sama kuat lah hitungannya itu. Kemudian ini untuk yang bearish juga, ini nanti untuk filenya nanti saya upload ke Google Drive, linknya saya taruh di deskripsi waktu videonya saya upload ke YouTube ya. Jadi santai aja. Terus kemudian ini yang bearish. Nah yang bearish ini juga saya klasifikasikan dari yang sebelah kiri itu yang paling bearish. Jadi ini bearish bearish Marubozu. Kemudian yang paling kanan ini juga yang kurang bearish. Itu apa namanya? Ya bearishnya kurang lah. Jadi ada kemungkinan dia berubah tren. Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kayaknya kok masih aman ya. Pak Ben, yang menyebabkan body candle bisa berisi atau malah membentuk shadow. Yang menyebabkan itu ya marketnya. Jadi misalkan gini, ini kalau yang bodinya hitam ya, open di bawah, kemudian salah kok, open di bawah sih, open di atas, opennya di atas, kemudian dia itu dari pagi buka sampai tutup itu kayaknya market itu sepakat untuk sell, jadi harganya itu cenderung turun. Kalau ngomong teorinya sih apa namanya, nggak jauh-jauh dari yang namanya supply and demand. Jadi kalau harga turun itu kan demand nggak ada tapi supply berlebih. Kurang lebih kayak gitu, cuman itu ya namanya juga teori sih ya. Kalau saya sih lebih ngelihat ke marketnya. Jadi maksudnya gini, saya ngelihat lebih ke apa yang terjadi di market. Jadi chart itu memberikan kita informasi dan kita hanya tinggal menerjemahkan informasi tersebut. Semua emosi, semua berita, semua gosip-gosip yang beredar itu sudah tergambar di fear and greed-nya pelaku saham, pelaku trade, pelaku market gitu. Itu semua sudah tergambar di chart. Jadi tinggal diterjemahkan, tinggal pakai indikatornya, nggak peduli apa namanya, nggak peduli beritanya apa, itu saya lihatnya chart. Candle mana yang biasanya menjadi penanda besok bakalan naik? Kalau penanda itu saya lebih, jadi gini, ketika saya analisa saham saya itu nggak peduli besok itu naik atau enggak. Jadi eh, perkara itu nanti naiknya itu, jadi nggak harus besoknya naik, jadi bisa jadi 2 hari kemudian naik, 3 hari kemudian baru naik, 4 hari kemudian baru naik. Prinsip saya itu sederhana, nggak ada pattern saya nggak transaksi, saya nggak eksekusi. Nggak ada pattern, nggak ada sinyal, saya nggak pasang posisi. Dan kalau nggak ada sinyal jual atau nggak harus jual ya saya nggak jual. Intinya sih kayak gitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu naiknya besok atau apa namanya 2 hari lagi atau berapa hari lagi, tapi yang jelas ketika saya apa namanya, dari hasil pembelajaran, dari hasil pengalaman itu biasanya saya ngelihat bahwa oh ini bisa dibeli nih, ini bisa naik, saya bisa untung dari sini, nah gitu. Tapi untungnya berapa banyak saya nggak tahu, saya pasrahkan aja. Dan itu nanti ada efeknya bagaimana caranya saya apa namanya ngatur itu. Maksudnya saya nggak menakar seberapa banyak saya beli, tapi yang saya takar adalah seberapa banyak saya rugi kalau misalkan harus buang rugi gitu maksudnya. Itu di money management ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu. Tren.
Pergerakan harga itu saya bagi menjadi dua kategori. Pergerakan harga yang punya arah trending dan yang nggak punya arah atau non trending atau kita biasanya sebut sebagai sideways. Nah, untuk yang trending sendiri, yang tren yang punya arah itu saya bagi jadi dua kategori. Itu satu yang harga yang cenderung naik atau yang bullish uptrend, dan yang kedua itu yang harga yang cenderung bergerak turun atau bearish atau downtrend, itu istilahnya lah ya. Nah, dari uh, apa namanya, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belajar atau mungkin baca buku gitu kan, biasanya yang namanya bullish itu cenderung ditunjukkan oleh atau digambarkan oleh apa namanya, garis zigzag yang arahnya naik. Nah, cara untuk memahaminya itu kurang lebih kayak gini. Ini ceritanya dulu saya juga nggak paham gitu kan, gambar zigzag arah naik naik itu tuh apa namanya, fungsinya apa gitu kan. Nah, eh saya bisa nggak sih pointernya saya ganti? Oh bisa, diganti warna biru aja guys. Jadi ketika saya baca bukunya saya itu nggak paham maksudnya gimana sih zigzag zigzag ini. Jadi maksudnya itu adalah perhatikan puncaknya. Kalau misalnya puncak itu dinamain high dan yang bagian bawah itu namanya low, kalau yang namanya bullish itu ditandai dengan harga yang membentuk dasar baru atau low yang baru. Saya rotinya kedengeran ya. Kenceng banget itu ya, atau mic-nya yang lebih sensitif. Jadi si bullish itu ditandai oleh low yang naik, yang dia itu bikin higher low istilahnya. Jadi low-nya itu naik. Ini perhatikan ya. Jadi ketika bullish saya itu nyebutnya low-nya duluan yang naik. Gitu. Jadi tandanya ada kemungkinan bullish ya dari low-nya naik. Kalau low-nya naik kemudian diikuti dengan high-nya yang naik, ya itulah bullish. Jadi bullish itu ditandai dengan harga yang membentuk low baru yang lebih tinggi dari low yang sebelumnya dan dikonfirmasi dengan membentuk high yang lebih tinggi dibandingkan dengan high yang sebelumnya. Jadi ketika dia ngelewatin high yang sebelumnya itu berarti kan konfirmasi bahwa dia itu bikin high yang lebih tinggi dari high yang sebelumnya. Disitulah konfirmasi bullishnya. Di situ. Nah, sebaliknya untuk bearish itu ditandai dengan ketika market atau ketika harga saham dia itu bikin high yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Dan dikonfirmasi ketika harga membentuk low ketika dia breakdown, itu sebagai konfirmasi dari bearishnya dia. Jadi ketika harga turun ke bawah low dari yang sebelumnya, lebih rendah dari low sebelumnya, disitulah konfirmasi dari bearishnya itu. Nah, sedangkan sideways itu adalah ketika harga bergerak naik turun, tapi dia nggak punya arah yang konsisten. Jadi contoh gini, ketika ada puncak high-nya, kemudian high-nya lebih rendah, tapi low-nya lebih tinggi. Atau high-nya itu lebih rendah dan low-nya itu juga lebih rendah. Tapi secara keseluruhan harga itu bergerak di dalam area resisten dan area support. Nah, itulah yang namanya sideways. Dan ini adalah tren yang paling susah. Tapi di balik kesulitan itu, tren sideways ini juga sebagai penanda bahwa kalau misalkan dia breakout, itu kemungkinan larinya jauh. Atau mungkin ketika breakdown dia ambruknya jauh. Itu si sideways. Gitu. Dan di sideways inilah kita juga paling gampang ngelihat support dan resistennya itu di berapa. Dan kita juga mungkin bisa
berimprovisasi, kadang ada yang memanfaatkan sideways dengan cara ketika saya tahu supportnya berarti saya bisa beli di area support, terus kemudian ketika mendekati area resisten saya bisa jualan. Nah, kadang ada yang manfaatin begitu. Jadi di balik kesulitan itu biasanya ada sisi positifnya, yaitu tadi kalau si sideways memang ini adalah tren yang paling susah untuk dideteksi, tapi ketika kita tahu ada saham yang harganya sideways, kita bisa manfaatkan dia untuk beli di support, sell di resisten, atau kemudian ketika dia breakout resistennya kita bisa ngikut. Jadi asumsinya kemungkinan si harganya akan melesat naik setelah dia berhasil breakout resisten. Nah, ngomongin sideways, ada support dan resisten ini. Support dan resisten itu adalah jadi gini, harga saham di market itu kan selalu bergerak naik dan turun. Nah, hal ini itu kan juga dipengaruhi oleh supply dan demand yang di saham tersebut ya, itulah teorinya lah ya. Tapi yang namanya support itu adalah suatu area harga dengan tingkat demand yang cukup besar, jadi permintaannya demandnya besar. Yang dia itu karena tingkat demandnya itu besar, dia bisa menahan penurunan harga. Jadi harga cenderung berhenti bergerak turun di area ini dan ada kemungkinan untuk berubah arah menjadi bergerak naik. Itulah area support. Dan area resisten itu adalah lawan dari area saya ya. Oh iya, iya. Dan area resisten itu adalah lawan dari support. Resisten itu adalah suatu area harga dengan tingkat supply yang cukup besar. Jadi misalkan ini area resisten ya, dengan tingkat supply yang cukup besar sehingga membuat harga cenderung berhenti bergerak dan berubah arah menjadi bergerak turun. Simpelnya sih, support itu adalah area harga di mana kemungkinan harga tersebut rebound, dan resisten itu adalah area harga di mana kemungkinan harganya tersebut pullback. Aduh, saya ngasih istilah pullback lagi, bingung. Ya, kalau support mantul, kalau resisten mantul juga, mantul turun. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika ketika resisten atau support ditembus, area itu bisa berubah. Jadi gini maksudnya, ketika resisten di breakout, resisten tersebut itu ada kemungkinan berubah menjadi support. Hal yang sama ketika support itu ditembus di breakdown, supportnya itu berubah jadi resisten gitu. Nah, cara saya melihat support dan resisten itu ada beberapa, tapi maksudnya gini, kalau misalkan yang horizontal, area support dan resisten yang horizontal, saya itu cari area yang signifikan. Jadi semakin signifikan support dan resistennya, itu semakin besar dia itu peluang rebound di area tersebut atau pullback di area tersebut. Sebab seberapa signifikan saya tuh lihat dari seberapa kali dia itu dites. Jadi contoh, ini supportnya ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Nah, dia itu 3 kali rebound di area yang sama. Jadi ada kemungkinan untuk kedepannya area harga tersebut adalah area harga yang bisa menjadi area support untuk kedepannya, itu maksudnya ya. Terus contoh lagi, misalkan ini titik ini, apakah ini resisten? Belum tentu, karena bisa jadi dia cuman di tes sekali gitu misalkan. Berikutnya ya dia breakout, habis itu berikutnya dia breakout lagi. Ini jadi area tersebut tuh nggak direspon sebagai area resisten atau sebagai area support oleh market, nggak ada responnya. Jadi ya ini bukan area resisten, walaupun ada momen ketika ada kesempatan ketika harganya itu dia mantul
di area tersebut, di area harga tersebut. Tapi area tersebut karena cuman baru dites satu kali, ya saya nggak akan lihat itu sebagai resisten yang signifikan gitu maksudnya. Nah, ketika di breakout, ketika resisten di breakout, biasanya saya nunggu ada momen ketika harganya itu ngetes area tersebut. Jadi setelah di breakout kan harusnya dia berubah jadi support. Jadi saya nunggu ketika dia ngetes rebound di area support tersebut. Di titik itulah saya pakai buat beli. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada resisten di breakout, saya tunggu dia ngetes dulu, rebound. Kalau bisa rebound, ada sinyal beli, saya baru beli. Nah, ketika sideways itu adalah tren yang susah untuk dianalisa, karena di tengah-tengahnya itu bisa jadi ada kemungkinan sidewaysnya itu menyempit. Dan ketika di trend sideways ada di tengah-tengahnya itu nggak ada support sama resisten, ya karena resistennya itu di ujungnya gitu. Jadi ya kalau kayak gini ceritanya misalkan ya, saya nggak akan anggap titik ini itu sebagai support, dan saya nggak akan anggap titik ini sebagai resisten gitu, karena itu sideways di dalam sideways. Jadi bisa jadi sidewaysnya itu apa sih namanya, menyempit areanya, bisa juga melebar. Nah, kadang ada yang berimprovisasi juga, jadi memanfaatkan sideways kecil ini ketika dia breakout itu dipakai untuk nyopet, dan kemudian jualan ketika harga menyentuh area resisten atau mencapai area resisten dari tren yang lebih besar lagi. Kadang ada yang seperti itu. Nah, begitupun ketika resisten berubah menjadi support ya. Supportnya ini saya harus kalau misalkan bekas supportnya itu adalah bekas dari resisten yang cukup signifikan. Jadi misalkan ini udah 2 kali dites. Kemudian ini dites sekali ketika dia breakout. Nah, 3 kali ngetes itu biasanya itu jadi support yang signifikan untuk pergerakan berikutnya gitu. Intinya sih kalau titiknya banyak yang kena aja, nah itu biasanya jadi yang signifikan. Kurang lebih kayak gitu. Ini nggak ada pertanyaan, udah cukup jelas ya. Semoga sih saya menjelaskannya cukup jelas. Support dan resisten itu juga selain yang horizontal, jadi saya juga pakai bukan indikator, gap. Gap itu saya pakai jadi area resisten atau area support. Dan biasanya gap itu cukup signifikan. Jadi contohnya ini saham Tebik ini saham yang terbaru ya, maksudnya kondisi chart yang terbaru. Waktu itu ada gap, itu sekitar 2010 mungkin 2000 berapa lah, saya lupa. Saya nggak kasih angkanya. Lupa nggak kasih angka. Jadi gap tersebut itu menjadi support. Ini sekali, ini 2 kali, 3 kali, dan yang ini 4 kali, dan sekarang masih berjuang di area support. Ya intinya sih adalah gap ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi area support dan resisten. Biasanya malah saya nyari gap dulu. Jadi ketika saya melihat chart, saya dihadapkan dengan kondisi masih kosong gitu chartnya ya, saya akan cari gapnya dulu. Ada gap nggak? Biasanya gap itu jadi support resisten. Ketika nggak ada gap, baru saya nyari puncak swingnya itu yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Dan kalau misalkan nggak udah ketemu gitu ya, baru saya kasih garis. Kalau udah nggak valid ya saya buang garisnya. Tapi pertama pasti gap dulu. Pertama saya nyari gap dulu, habis itu kalau nggak ketemu gap, nggak ada gap, ya berarti saya nyarinya pakai swing ini, berapa kali kena, semakin banyak kenanya semakin signifikan. Kalau pas lagi nggak ada atau mungkin males, saya pakainya indikator. Jadi support dan resistance itu ada dibagi menjadi 2 macam.
yang statis dan yang dinamis. Yang statis itu tadi yang pakai gap sama si garis horizontal tadi. Kalau yang dinamis itu maksudnya bergerak dia berubah-berubah. Contohnya pakai Bollinger Band. Jadi ini adalah saham ASA yang saya tambahin Bollinger Band, saya pakai periode 20. Dan di sini akan terlihat bahwa si middle Bollinger-nya itu, middle Bollinger itu artinya Bollinger atas ditambah yang bawah bagi 2. Nah, itu ceritanya middle Bollinger, ngitungnya kayak gitu. Jadi harga itu bergerak atau rebound di middle Bollinger. Dan itu adalah salah satu hal yang paling sering saya pakai. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau yang gabung ke room nasabah atau room cuan community di Telegram Messenger atau mungkin ngelihat di Twitter saya @bernardidz, itu mungkin suka ngelihat bahwa saya pakainya Bollinger Band 20. Selain karena itu indikator yang simple sekali, sederhana, dan saya yakin juga di buku juga banyak yang menjelaskan indikator tersebut. Dan juga saya yakin juga banyak charting tools yang punya indikator Bollinger Band, jadi saya pakai itu, dan itu bisa dibilang menurut saya sih ya itu powerful sekali, itu simple sekali, mudah digunakan, ya menyenangkan lah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ketika area support ditembus, area tersebut ada kemungkinan berubah jadi resisten, dan sebaliknya ketika area resisten berhasil ditembus, area tersebut ada kemungkinan untuk berubah menjadi area support. Dan fungsi dari mengetahui area support dan resisten yang signifikan itu menurut saya sangat berguna untuk mengatur trading strategi. Jadi strategi tradingnya itu kita bisa sesuaikan dengan melihat support dan resisten. Contoh, jadi misalkan trader itu bisa siap-siap untuk melakukan buy ketika harganya terkoreksi. Jadi tren lagi bullish, kemudian harga terkoreksi, kemudian mendekati area support. Nah, ketika harganya membentuk atau candlenya membentuk sinyal buy, disitulah sinyal buy di area support, disitulah punya kemungkinan besar untuk rebound gitu. Mid Bollinger sama dengan EMA 20 nggak ya? Nggak tahu Pak, hitungannya sama nggak ya? Tapi daripada saya bingung middle Bollinger sama nggak sih sama kayak EMA 20, ya mending saya bikin middle Bollingernya, orang cuman tinggal Bollinger atas ditambah Bollinger bawah dibagi 2 kok. Oke, 21 orang, 20 orang. 21 orang termasuk saya, berarti total 20. Padahal ini bisa sampai 300 loh. Berikutnya adalah candle pattern. Nah, seperti yang tadi di depan, dari yang klasifikasi candle dari yang nomor 1 sampai nomor 10. Hadir. Mana tadi? Oh, mute all. Saya suruh mute all dulu ya. Yes. Dari apa tadi ya? Candle tadi, dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi yang di depan tadi. Itu kalau digabungkan, itu kan tadi yang di depan itu kan cuma kalau satu-satuan namanya. Kalau kita gabungkan itu jadi candle pattern. Nah, ada 4 candle pattern yang mewakili semua candle pattern. Jadi menurut saya, menurut hasil pembelajaran saya, kalau Bapak Ibu baca bukunya Steve Nissen yang Japanese Candlestick itu, dia itu ngasih nama ke banyak pattern. Jadi apa sih namanya ya? Banyak pattern yang ada namanya lah ibaratnya. Apa sih namanya? Pokoknya pattern ada banyak yang kalau ngapalin itu susah. Contoh, bullish harami, bearish harami, bullish engulfing, bearish engulfing, tweezer top, piercing line, dark cloud cover, three white soldier. Wah, itu aja udah 10 namanya tadi yang barusan saya sebutin. Dari banyaknya nama tersebut, kalau misalkan Bapak Ibu baru belajar, mungkin akan kesulitan untuk menghafal namanya. Nah, saya sebagai orang yang punya kesulitan dalam hal menghafal, saya itu paling males atau paling nggak bisa kalau disuruh menghafal waktu sekolah.
Jadi saya nggak bisa ngafalin, tapi kalau tanya konsepnya, saya tahu. Jadi pada saat itu saya berpikir saya mending ngapalin konsepnya aja. Begitu saya tahu konsepnya, saya bisa tahu bentuknya, saya bisa tahu fungsinya, saya bisa tahu manfaatnya, walaupun nggak harus tahu namanya. Minimal kayak yang orang pernah bilang ya, lupa namanya tapi inget rasanya. Asik. Oke, jadi ada 4 macam candle pattern yang selalu saya pakai, yang menurut saya mewakili semua candle pattern. Yang pertama adalah bullish pattern yang kelihatan di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri ini yang bullish, yang sebelah kanan yang bearish. Nah, jadi yang namanya bullish pattern itu adalah kumpulan candle yang kalau kita lihat itu high dan low-nya setiap candlenya itu selalu naik. Jadi di candle kedua high-nya naik, di candle kedua low-nya juga naik dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kemudian walaupun bodinya hitam, tapi kalau high-nya naik, low-nya juga naik, itulah bullish. Jadi yang penting high-nya naik, low-nya naik, ya itulah bullish. Begitupun juga dengan bearish. Idealnya memang biasanya memang bodinya warnanya hitam. Tapi kalau high-nya turun, low-nya turun, walaupun bodinya putih tapi high-nya turun, low-nya turun, itulah bearish. Sesimpel itu ya. Jadi bullish itu adalah ketika formasi dua candle, minimal dua candle, high dan low, high dan low. Jadi high dan low candle kedua itu lebih tinggi daripada high dan low candle yang pertama. Itulah bullish. Dan bearish itu adalah ketika high dan low candle yang kedua itu lebih rendah. Ini contoh dia nggak ada shadow yang di bawah ya. Jadi harga low-nya itu sama dengan harga closing karena bodinya hitam jadi closing di bawah. Jadi high dan low candle yang kedua itu lebih rendah daripada high dan low candle yang pertama. Itulah bearish. Gitu. Singkatannya sih kalau bearish itu LHLL itu ya. Cuman ya jangan diapalin ininya, tapi diapalin konsepnya. Jadi kalau bullish itu berarti high-nya naik, low-nya juga naik. Kalau yang bearish itu high-nya turun, low-nya juga turun. Nah, ingat konsepnya ya, jangan ingat namanya. Kalau untuk yang higher high, higher low, ini mewakili bullish. Kalau yang lower high, lower low itu mewakili bearish. Bagaimana dengan yang sideways? Saya mengkategorikan sideways itu menjadi dua macam pattern. Yang pertama yang namanya inside bar. Nah, inside bar ini adalah formasi dua candle dengan high dan low candle yang kedua itu berada di dalam dari area high dan low candle yang pertama. Jadi candle yang pertama lebih besar, bodinya itu jangan dilihat hitam sama putihnya dulu, jangan dilihat besar kecilnya dulu, tapi perhatikanlah high dan low-nya. Kalau bodinya kecil tapi shadownya besar, nah itu kan berarti ada kaitannya dengan yang tadi di awal tadi, ketika saya memperhatikan candle dari tiga sisi, bodinya, shadow, dan perbandingan relatif antara body dengan shadow. Tapi untuk yang ini mewakili sideways, bullish, bearish. Untuk yang sideways ini inside bar pattern, yaitu adalah formasi dua candle dengan high dan low candle yang kedua itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Karena di dalam inside namanya inside bar pattern. Nah, formasi candle ini mewakili trend sideways. Oke. Yang berikutnya adalah kebalikan dari inside bar pattern. Ini juga formasi dua candle dengan high dan low. High dan low candle yang kedua itu berada di luar area high dan low candle yang pertama, di luar, outside bar pattern. Jadi kalau yang di dalam itu inside bar, ini yang candle kedua di dalam, ini yang candle kedua di luar candle yang pertama. Nah, kalau misalkan inside bar pattern ini high-nya itu boleh sama,
boleh sama, tapi salah satu antara high-nya atau low-nya itu boleh sama, tapi tidak dengan keduanya. Jadi nggak ada inside bar pattern yang namanya itu misalkan high sama low-nya sama. Misalkan kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, ini low-nya sama, high-nya juga sama. Nah, ini bukan inside bar pattern. Ya ini cuman candle biasa aja. Nggak ada namanya, nggak ada patternnya. Ya kalau si Steve Nielsen mungkin kasih nama ya. Apa sih namanya? Antara tweezer top atau tweezer bottom gitu, saya lupa namanya. Itu ya, maksudnya gitu ya. Terus untuk yang ini adalah yang outside bar pattern. Dan untuk si bullish, nah bullish pattern ini adalah pattern yang digunakan untuk buy, sedangkan yang bearish ini adalah pattern untuk sell, sedangkan untuk inside bar dan outside bar ini digunakan untuk buy dan sell. Untuk nyari buy, untuk nyari sell, untuk atau taking profit gitu. Jadi ini si sideways ini dia bisa sesuai dengan si cerita yang tadi saya bilang waktu di awal, yang waktu di mana ya? Coba. Yang waktu di sini sideways. Sideways itu kan kalau misalkan breakout ya jadi bullish, kalau breakdown jadi bearish atau reversal. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi ketika sideways breakout ada kemungkinan harganya naiknya tinggi, dan si inside bar dan outside bar ini juga mewakili sideways, dan kalau misalkan bisa breakout ya berarti ada kemungkinan bisa dibeli, kalau breakdown ya kemungkinan bisa di sell. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Aman semua ya? Oke. Selanjutnya untuk sinyal belinya. Jadi kalau misalkan ngelihat higher high dan higher low, itu lihatlah ketika dia ada koreksi. Jadi yang penting itu pertama itu ada koreksi dulu, terus kemudian ketika muncul higher high dan higher low, disitulah kita bisa pakai buat sinyal buy. Jadi konfirmasi eksekusi sinyal buy ini itu adalah jika harga sanggup naik ke atas high dari candle yang kedua. Dan cut loss-nya itu ada di bawah low dari candle yang pertama. Jadi kalau misalkan nggak breakout dan nggak breakdown ya nggak ada eksekusi apa-apa. Tetap kita apa sih istilahnya, wait and see. Jadi ya kalau misalkan contoh yang ini, nah ini kan sebelah kiri itu kan bullishnya atau mungkin higher high higher low nya itu kan sudah terjadi beberapa candle ya. Misalkan udah 4 candle seperti ini, higher high higher low, ketika terus habis itu ngelihat saham terus besoknya breakout high nya ini beli, ya itu salah. Kenapa salah? Loh karena harusnya itu sudah lihat dari sini dari awal. Jadi kalau udah telat beberapa candle ya mending nggak usah, cari yang lain aja. Kemudian untuk yang lower high lower low ini adalah sinyal untuk sell, sebenarnya untuk sell. Jadi ketika kita udah punya barang, kemudian harganya udah naik, kita udah profit, gimana sih cara jualannya? Jawabannya sederhana, tungguin aja sampai ada candle lower high lower low. Kemudian kalau misalkan besoknya turun ke bawah low dari candle yang kedua, lah itulah sinyal sell. Sinyal sell taking profit, take profit kalau harganya breakdown ke bawah low dari candle yang kedua. Kemudian kalau misalkan ternyata nggak breakdown ya nggak jual. Tapi kalau misalkan ternyata bisa breakout ke atas high-nya, sebenarnya sih di teorinya sih nggak ada eksekusi, nggak ada action. Tapi ya kalau menurut saya
kita bisa average up kalau harganya bisa breakout ke atas high dari candle yang pertama. Itu. Nah, untuk yang inside bar ini posisinya, ini saya ambil contoh posisi yang ketika dia ada koreksi. Jadi untuk pembelian pertama. Nah, ketika muncul inside bar, konfirmasi eksekusi sinyal buy itu jika harganya sanggup breakout atau nembus ke atas high dari candle yang pertama. Dan konfirmasi cut loss-nya itu ketika harganya turun ke bawah low dari candle yang pertama. Tapi kalau misalkan harganya nggak breakout dan nggak breakdown juga, ya berarti dia mungkin masih sideways agak lama, beberapa hari. Jadi ya nggak ada action juga, wait and see. Gitu. Hal yang sama pun juga berlaku ketika ada inside bar pattern tapi di uptrend. Jadi ketika harga udah naik, kita udah punya barang, kemudian ada muncul inside bar pattern, kita boleh take profit kalau harganya turun ke bawah low-nya, low yang pertama, dan kita boleh average up kalau harganya malah breakout dari high yang pertama. Sampai di sini apakah sudah bisa dimengerti? Wah, kok terima kasih? Enggak nih. Habis ini nanti ada lanjutannya. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ataukah masih sudah langsung memahami semua? Ya kalau bisa langsung paham semua sih lumayan ya. Berarti saya menjelaskannya lumayan. Oh, ini ada yang bertanya, breakout tetap lihat volume atau enggak? Jawabannya iya, tapi sebenarnya saya filter volume itu udah dari awal. Jadi dari awal sekali itu saya filter. Ini ada hubungannya dengan cerita saya tentang nanti bagaimana cara mencari topik. Jadi di awal tuh saya udah filter saham-saham yang muncul ke filter itu udah volumenya udah liquid. Jadi ketika dia breakout, orang biasanya aja liquid tuh. Apalagi kalau breakout. Breakout itu kan saya tinggal ngelihat si siapa namanya? Online trade. Online di OLT itu kan ada aplikasi, ada informasi volumenya berapa. Jadi ya kalau volumenya breakoutnya gede ya menarik. Cuman sama aja sih, saya biasanya jarang lihat volume malah. Pertanyaan berikutnya, teknik itu bagusnya di saham bullish apa sideways? Nah ini, ketika saya nyari saham, carilah saham yang lagi bullish, carilah saham yang lagi uptrend, jangan sahamnya lagi downtrend. Percuma lagi misalkan kayak Unilever gitu kan, lagi downtrend kok dicari sinyalnya, percuma. Tapi ketika saham lagi bullish, ada koreksi, kemudian ada sinyal buy, dibeli, ya jadinya kayak MPPA kemarin gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau misalkan nyangkut di atas bagaimana caranya average down? Ada trader yang suka average down, ada trader yang nggak suka average down. Nah, saya tipe yang kedua. Jadi saya nggak suka average down. Ketika saya nyangkut di atas, berarti kan saya tahu bahwa itu tuh salah. Ketika salah, ya sudah, saya cepat-cepat buang posisi aja. Dan terus memperbaiki diri. Jangan sampai di kesempatan berikutnya saya salah analisa lagi gitu. Tapi kalau ada yang bisa average down, saya cuma bisa ngasih saran average down lah ketika harganya itu benar-benar jauh. Jadi misalkan 50%, udah rugi 50% itu misalkan floating loss 50%. Kalau mau average down dan bisa average down boleh. Gitu. Jatuhnya itu saya sih belum pernah membaca, atau mungkin saya belum menemukan atau belum membaca teknik average down yang disarankan gitu ya. Yang ada malah saya pernah baca itu teknik average down dengan metode di double. Jadi contohnya gini, kalau misalkan saya beli di harga 1000, ya saya baru average down kalau harga 500.
gitu kurang lebih. Ada pertanyaan, tanda saham uptrend bisa dilihat dari price-nya atau ada yang lain? Oke, nanti kita bahas. Ada lagi? Ya habis kan katanya kalau dari turun 1000 ke 500 kalau sedih ya. Masalahnya itu ketika 1000 harga turun ke 950 atau 900 itu misalkan, kok nggak di cut loss? Kan ada perubahan besar di situ. 1000 ke 900 kan berarti turun 10%. Harga turun 10% kan berarti ada apa-apanya. Orang harga naik 10% aja ada apa-apanya, gimana kalau turun? Oke, kita lanjutkan. Kita buang kita buang apa namanya, PowerPoint ya. Kita lanjutkan ke candle apa namanya, broker. Nah, bagaimana cara saya menggunakan Ami Broker, cara saya menggunakan chart, intinya gimana sih caranya. Sebelum ke sana, saya akan bercerita tentang money management yang saya pakai. Beberapa hari yang lalu kami ngasih rekomendasi tentang MPPA misalkan. Ini saya kasih cerita yang manis dulu lah ya. Sebelum Bapak Ibu ada yang ngomong, wah yang dikasih contoh yang naiknya kencang gitu. Sebelum Bapak Ibu ada yang ngomong, saya ngomong dulu. Saya kasih contohnya yang manis dulu. Oke. Di sini saya menggunakan bantuan Excel. Pada saat itu saya melihat saham lagi uptrend. Kemudian uptrendnya maksudnya gini. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini saya pakai annotation. Nah, dibandingkan dengan puncak sebelumnya, ini jelas naik. Dibandingkan dengan low sebelumnya, ini jelas naik. Jadi higher high, higher low, swing higher high dan swing higher low syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian saya ngelihat lagi, kayak misalkan saya di sini pakai moving average eksponensial 60, periode 60. Di sini saya lihat EMA 60-nya di uptrend. Nah, dengan EMA 60 si uptrend ini maksudnya uptrend itu nanjak. EMA 60-nya nanjak dan harganya itu candlenya itu di atas EMA 60. Oke, bullish. Dan kemudian middle Bollinger-nya ini nanjak, nah itulah bullish juga. Hah, gambarnya blur. Masa sih? Oh, koneksinya itu kalau yang ngeblur. Koneksinya kurang. Enggak, jelas. Malah jadi. Duh, salah. Saya ngetes dari handphone, jelas kok. Sinyalnya kurang. Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, moving average 60, candle di atas moving average 60, kemudian Bollinger Band, si middle Bollinger yang nanjak, dan MACD di atas 0. Banyak hal yang bisa dilihat kalau misalkan sekedar untuk tahu bahwa saham tersebut itu bullish. Kemudian dan di video lainnya juga saya juga pernah ngasih tahu bagaimana cara identifikasinya. Salah satunya adalah dengan sideways stokastik. Kalau stokastiknya nggak nyampe ke area atas, nggak nyampe ke area di atas 70, ini garis putus-putusnya itu 70, yang atas, yang bawah 30. Kalau nggak nyampe ke area di atas 70 itu berarti cenderung bearish. Dan ketika dia sampai ke area atas itu berarti cenderung bullish. Ketika bullish, dia itu jarang sekali di area bawah.
Kalaupun di bawah juga cuma sebentar, habis itu dia rebound. Itu ada hubungannya sama divergen. Itu beda cerita. Itu nanti dia ada videonya sendiri tentang divergen. Silahkan ditonton ya. Itu cukup menarik. Divergen itu menurut saya itu powerful sekali. Sederhana, mudah dipelajari, efeknya juga signifikan. Daripada Bapak Ibu pakai indikator, ini berdasarkan pengalaman saya ya, jadi mungkin subjektif ya. Jadi daripada pakai parabolik SAR, daripada pakai apa sih namanya, awan-awan itu namanya apa, Ichimoku, ada yang pakai apalagi lah, mungkin Gapi. Nah itu menurut saya akan lebih simpel kalau pakai Bollinger Band dan kita lihat divergennya di stokastik. Tapi ini ceritanya saya sambil cerita aja ya. Oke. Saya tadi mau cerita money management dulu. Jangan cerita yang lain. Oh, nggak apa-apa. Kalau mau ditanya tulis aja, tapi ntar saya ceritainnya belakangan. Saya mau cerita money management dulu. Oke, gini. Ketika saya lihat ini ada pola inside bar, saya tahu bahwa angkanya di atas 236. Ini saya kasih garis ini cuma buat nunjukin bahwa ini high-nya itu 236 loh, gitu doang sih. Terus yang bawah ini 222. Nah, ketika saya mau tahu berapa rupiah atau berapa lot yang saya pakai untuk beli si saham MPPA ini, berapa sih? Nah, saya tulis di Excel. MPPA saya belinya di berapa? Buy if break 236 berarti dapat barang di 238 ya. Berarti harga 238 ke atas lah. Asumsikan saya belinya langsung pasang auto order buy ketika harga break 236, berarti saya dapat barang 238. Kemudian saya pasang cut loss-nya di bawah 222, berarti di harga 220. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ini angkanya kurang besar ya, saya gedein deh. Nah, ketika apa sih namanya? Ketika saya masukkan angka 220, saya dapat angka risk-nya itu 18 rupiah. Maksudnya adalah dari 238 dikurangi 220. Itu adalah 18 rupiah. Nah, saya punya prinsip bahwa setiap posisi yang saya buat di saham ini itu resikonya maksimal adalah 500.000. Jadi misalkan dengan portofolio atau jumlah dana katakanlah 100 juta misalkan. Saya nggak mau pusing, saya bagi setiap saham alokasi maksimal yang bisa dibeli adalah 10 juta. Maksimal 10 juta dan setiap transaksi itu kerugiannya maksimal 500.000. Jadi 500.000 dibandingkan dengan 10 juta itu kan 5% ya. Nah, risk yang saya pakai itu 5%. Kenapa saya tulis 475? Karena kok 475 sih? Bukan 475, tapi 0,4. Nah, 4,6. Jadi, kenapa saya kasih 4,6? Karena fee beli dan fee jualnya itu dimasukin. Fee belinya 0,15%, fee jualnya 0,25%. Jadi, setiap nasabah yang buka rekening sama saya di tempat saya itu fee beli sama fee jualnya 15,25. Nah, dijumlahkan kan 0,4. Jadi saya isi aja di situ 5% dikurangi 0,4. Jadi 4,6%. Langsung di sini alokasinya juga ditulis maksimal 10 juta, alokasi maksimal. Alokasi maksimalnya adalah 10 juta dan di sini langsung menghitung dia jumlah lotnya yang bisa dibeli. Kalau misalkan resikonya 500.000 itu adalah 255 lot. Di sini ditulis maksimal lot yang bisa dibeli dengan menggunakan duit 10 juta itu adalah 420 lot. Nah, maksudnya itu adalah ketika nanti jumlah maksimal lot ini lebih besar daripada jumlah lot, ya saya akan belinya cuma 255 lot aja. Jadi duit yang digunakan itu cuma 6 juta.
Jadi ketika nanti apa sih namanya, misalkan ya jumlah lotnya ini lebih besar daripada jumlah maksimal lot. Kalau itu yang terjadi ya saya ngambil tulis saya akan beli jumlah maksimal lot gitu. Jadi supaya supaya yang terbeli itu juga maksimal 10 juta aja. Gitu ceritanya. Jadi misal untuk MPPA ini ya, saya beli di 238, cut loss di 220, resiko 18 rupiah, 4,6%, berarti itu adalah sekitar 255 lot belinya. Ini juga sudah saya hitung, berarti value belinya itu sekitar 6 juta. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu analisa dan benar, Bapak Ibu nggak perlu pusing mikirin cut loss-nya. Ketika punya analisa itu sudah ibaratnya kita udah punya strategi, dan strateginya itu juga sudah benar sesuai dengan teori dan sesuai dengan backtest, kita nggak perlu pusing sama cut loss-nya. Harusnya kalau misalkan analisanya benar, barangnya itu naik, harusnya begitu. Itulah sebabnya kenapa ketika harganya turun dan terpaksa cut loss, saya lebih milih cut loss. Karena saya pribadi itu saya merasa dari hasil pengalaman saya dan pembelajaran saya merasa bahwa ketika ini barang ini turun, berarti analisa saya salah. Kalau ini kalau saya melihat ini bisa beli, harusnya ini barang bisa naik. Tapi kalau misalkan ternyata turun, berarti ada yang salah dengan analisa saya. Jadi ya saya kabur aja, cut loss gitu. Itu yang mendasari. Nah, asumsikan sekarang harganya 298. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi belinya cuman katakanlah gini, kalau belinya 6 juta, rugi itu cuma 500 ribu. Tapi kalau misalkan belinya 6 juta, keuntungannya salah. Saya mau ngomong gimana sih? Tadi kan maksimal kan alokasi 10 juta. Mungkin ada yang bilang kenapa nggak beli 10 juta aja? Kalau belinya 10 juta kan berarti untungnya lebih banyak. Iya memang, tapi ruginya juga lebih dari 500 ribu. Nah, kalau saya belinya 6 juta, saya cuma ruginya itu maksimal 500 ribu. Udah itu aja. Sisanya sih serahkan pada market. Karena biar gimana pun ketika kita ngelihat bahwa harga market sekarang 298, terus kemudian kita hitung profitnya, ini kan 298 dikurangi harga belinya tadi 238, berarti kan 60 rupiah, berarti kan 60 dikali 255 kali 100. Nah ruginya untungnya 1,5 itu dibandingkan dengan ruginya tadi 500 ribu, ini udah 3 kali lipat. Jadi rasio perbandingannya itu udah 3:1. Disitulah Bapak Ibu udah benar tradingnya. Jadi tinggal udah lakukan hal yang seperti itu aja, direpetisi aja setiap setiap ada transaksi gitu. Rasio risk dan rewardnya itu, risknya cuma 500 ribu tapi rewardnya bisa 1 juta, 1,5 juta, itu udah bagus sekali gitu. Nah, bagaimana kita contohkan dengan saham yang rugi? Kemarin itu ada Care belum turun, DMMX belum turun. Kemarin ada rekomendasi ICBP belum breakout. Terus Same ya, ini Same sempat breakout. Same ini kemarin ada pola inside bar pattern, break 454, beli, cut loss di bawah 402. Saya tulis kalau 454 breakout berarti kan dapat barang di 456, cut loss di bawah 402 berarti buangnya di harga 400. Risknya 56, jumlah lot yang bisa dibeli 82, berarti belinya cuma 3.740.000. Nah, seandainya ini barang ini turun ke bawah 402, ruginya cuma 500.000. Tapi kalau misalkan untung, minimal nggak rugi aja, itu udah happy. Gitu maksudnya. Jadi itulah gunanya si money management. Jadi membatasi rugi maksimal 500.000. Dengan misalkan ya duitnya 100 juta. 100 juta
Kalau ruginya setiap kali trading itu 500.000, berarti berapa kali? 100 juta. 100 juta dibagi 500.000. Berarti 200 kali trading itu baru ludes modalnya. 200 kali trading itu artinya kalau misalkan sehari itu tradingnya 5 saham, berarti 2 bulan. Misalkan dibagi 5 saham ya, berarti ada 40 kali trading. Kalau sehari 5 saham, berarti 2 bulan duitnya habis. Nah, sementara kalau misalkan saya ngasih rekomendasi, itu biasanya itu sehari itu kayak kemarin ya, tanggal Shopee tanggal 1, saya kasih rekomendasi itu ada saham Care, DMMX, ICBP, Same, Telkom, 5 saham. 5 saham itu yang jalan baru Care sama Same. Baru transaksi 2, sehari 2. Itu pun juga masih ada simpanan saham yang lain. Hari sebelumnya ada transaksi. Itu paling sehari itu cuma transaksi 2 atau 3 kali gitu udah. Itu pun juga dipasangnya pakai auto order LIT, fungsi smart order yang ada di aplikasi Jasa Utama Kapital, dan sisanya ya sudah pasrahkan pada market gitu. Simple sekali ya money management saya ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, aman lah ya. Oke, itu adalah money managementnya. Itu adalah hal yang terpisah dari si analisa market. Nah, langkah pertama dari filter atau screening emiten yang mungkin masih bullish itu adalah saya pakai AMI Broker. Di AMI Broker ini saya itu pakai AFL, dan lagi-lagi AFL-nya juga itu sudah saya sebar di link salah. Saya taruh di Google Drive, linknya saya sebar. Nah, itu. Jadi file nanti juga bisa di-download, bisa dipakai. Yang pertama, nanti linknya ada di deskripsi ya. Yang pertama saya mau buka si AFL-nya. Di bagian filter ada beberapa macam filter ya. Yang saya pakai ya, saya semuanya sih saya pakai ya, cuman kadang-kadang penggunaannya pas lagi kan saya ada kebutuhan atau saya ada kewajiban keperluan untuk memberikan rekomendasi, jadi biasanya saya nyarinya ya filternya macam-macam. Tapi kalau buat trading pribadi, cari aja yang paling aman, MACD nya paling bullish. Jadi saya ngasih filter itu MACD di atas 0, closingnya di atas moving average 60, dan value transaksinya itu di atas 3 miliar. Dan ini ada ML ditambah SL, lebih besar dari SL, ini maksudnya histogramnya hijau. Histogramnya hijau. Tuh. Di sini hasilnya ketemulah beberapa saham, mulailah dari bawah. Nah, jadi ketika saya mengeksplor atau mengfilter saham dengan bantuan indikator MA dan MACD, harapannya saham-saham yang terfilter itu adalah saham yang masih bergerak dalam tren bullishnya. Terus kemudian saya juga filter dari sisi likuiditas. Ini filter yang penting untuk buang saham-saham yang nggak liquid ya. Jadi tadi saya filter pakai rata-rata value transaksi selama 20 hari terakhir itu sekitar 3 miliar ke atas. Nah, ketika muncul hasilnya, langkah berikutnya adalah identifikasi area support dan resisten. Tapi ya, kalau misalkan ketemu saham yang kayak gini, ini cuman garis-garis ini kan auto reject gitu ya. Ya mending nggak usah lah, buang aja lah. Maksudnya ganti yang lain. Kayu, ya misalkan kayu. Nah, identifikasilah support. Ini buat contoh ya. Cari yang enak aja lah. Java. Langkah berikutnya adalah identifikasi area support dan resisten terdekat. Ini asumsikan saya belum punya posisi ya. Ketemu Java, identifikasilah area support dan area resisten terdekat. Ini kita bisa lihat dengan sederhana bahwa di sini ada puncak 2040. Kemudian di sini ada low-nya 1810. Kita zoom out. Nah, kita lihat apakah di area 2040 ini adalah area yang signifikan? Sepertinya tidak.
Karena area signifikannya itu mungkin ada di 2270 dan 2350. Dan ini kan contoh ini di area yang sini. Di area yang sini. Nah, ini saya kasih panah. Di situ harga langsung turun, tembus ke bawah. Kemungkinan sih area 2040 ini nggak direspon sebagai resisten atau nggak direspon sebagai support pada saat itu. Justru malah ini satu, ini dua, ini mungkin tiga, ini mungkin empat gitu kan. 4 kali area 2350, 2270 itu direspon sebagai resisten. Itu lebih signifikan. Jadi untuk kondisi sekarang kemungkinan saya akan lebih melihat area 2040 2350 sebagai area resisten. Sahamnya lagi uptrend, oke. Kelihatan dari MACD, kelihatan dari stokastik yang juga di atas area oversold. Strateginya sederhana sih. Buy break 2040, cut loss-nya di bawah sini. Di bawah 1870 atau di bawah 1810. Nah, seterusnya tinggal kita masukkan ke Excel tadi. Contoh, misalkan ini Java. Kita beli di atas 2040 berarti dapat harga 2050. Cut loss di bawah 1810 berarti 1805. Risknya 245 rupiah, berarti jumlah yang bisa dibeli 18 slot. Nah, 3,6. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pasang dapat barang terus kemudian ada kemungkinan sampai ke 2350 misalkan. Kalau misalkan harganya sampai 2350 berarti kan untungnya itu sekitar 540 rupiah. Itu kan baru 1:1 ya. Nah, tinggal dilihat Bapak Ibu, apakah strategi seperti ini tuh masuk akal? Kalau yang kayak tadi, ini kondisinya hampir sama ya, kayak tadi si MPPA. Itu kan ketika ada harganya naik, kemudian ada koreksi. Nah, di sini ada sinyal beli, dan dari sinyal beli itu ini mana sih? Oh, ini. Dari sinyal beli yang di sini sampai area resisten yang di sini, ketika dihitung, wah itu udah risk and rewardnya 3:1. Oh iya, silakan Ibu, nggak apa-apa, nanti kalau habis live nanti nonton lagi di YouTube. Nah, apa tadi namanya? Apakah tadi si Java ini masuk akal untuk dibeli atau enggak? Itu terserah. Ya, tapi yang jelas saya memberikan rekomendasi si Java karena dia ada peluang untuk kasih cuan. Itu. Misalkan Indofood harga di atas moving average, Bollinger Band Uptrend. Di sini ada sinyal misalkan. Kalau misalnya ini ada lower high lower low. Kalau misalkan ada lower high lower low, harganya break ke bawah low kan jadi bearish. Nah, tapi kalau bisa break ke atas high-nya 6825 berarti bisa dibeli. Masalahnya area resistennya itu ada di 7.6950. Di sini ada beberapa kali area tersebut direspon sebagai support dan resisten. Jadi contoh ini direspon sebagai support, ini sebagai support, ini sebagai support, di sini sebagai resisten. Di sini ketika di breakout terus kemudian dites, habis itu naik lagi. Apalagi kalau sampai ada di tesnya. Nah, kalau sampai ada di tesnya berarti itu areanya lebih signifikan lagi. Gitu. Setelah kita punya sinyal buy, kita menyiapkan strategi buy, strategi cut loss, udah tinggal pasang auto order. Auto ordernya itu bisa pakai aplikasi di Jasa Utama Capital. Di sini ada menu Smart Order. Ada menu Smart Order. Nah, misalkan ini gimana caranya? Oh, ini saya buka aja. Misalkan si MPPA kita beli ketika break 236 misalkan. Jadi kita cukup tinggal ketik MPPA, kita pasang buy,
Ketika harganya triggernya di atas 236, kok molly sih? Ketika harganya di atas 236, kita bisa beli order price di 238, masukkan. Terus tadi misalkan jumlah lotnya udah dihitung, ini tadi PPA belinya 255 lot. Nah, 255. Udah, klik send. Yes. Nanti dia akan muncul di sini. Terus kita pasang buat cut loss-nya. Sell di bawah 222. Berarti order price-nya 220. 255 lot, send. Yes. Oke. Sekarang kemudian pasang take profit misalkan. Take profit itu bisa, jadi kita belum punya barang, kondisi belum punya barang, kita bisa pasang auto order LIT untuk buy dan untuk sell. Untuk sellnya itu maksudnya untuk cut loss. Terus kemudian ada pertanyaan, Bang, rekomendasi saham yang biasa dibagikan tiap hari itu abang beli juga ya? Jawabannya iya, karena ya saya rekomendasiin saham yang mau saya beli. Jadi kalau saya nggak mau beli misalkan, walaupun harganya naik kenceng, kayak apa ya kemarin ya, saham gorengan naik kenceng, Zebra. Nah ini kan dia itu berangkat dari harga 50, kemudian baru bangun gitu kan. Wah, walaupun ini ada inside bar di sini, ini ada inside bar, ini ada inside bar, so dia breakout ya saya nggak beli karena saya memang nggak mau punya barang yang nggak liquid. Jadi ya ini kan berangkat dari 50, saya serem, jadi saya nggak beli dan nggak rekomendasikan itu. Jadi yang saya rekomendasikan ya saya beli, kecuali kalau duitnya udah habis. Duitnya udah habis maksudnya alokasi barangnya udah penuh gitu. Kalau kemarin sih barang cuma tinggal berapa ya, 5 apa ya, film, MPPA, dan beberapa lainnya saya lupa. Ada yang nanya, download Ami Broker gimana caranya? Ke www.amibroker.com. Terus kemudian setelah misalkan setelah harganya, setelah dapat barang dan profit ya misalkan, kita juga bisa pasang itu trailing stop. Jadi misal ini MPPA trailing stop, karena harganya sekarang 298, di sini bagian init stop price ini akan tertulis 298. Tapi kita bisa, misalkan saya pengen trailing stop 5% misalkan. 5% dari 298 ya kita hitung dulu. 5% dari 298 itu kan 14 rupiah. Bulatkan 15 lah. Nah, 15 ini yang kita masukkan ke price diff. Ketika kita nulis angka 15, in stop price ini berubah jadi 283. Nah, disinilah triknya. Ketika harganya di atas 200, itu kan fraksinya kan 2 rupiah. Nggak ada harga 283. Berarti kita harus bikin supaya dia itu kalau nggak 14, ya 16. Nah, misalkan saya pakai 16. Oke. Kemudian saya punya lot tadi 255. Dan ini expire-nya diisi sampai katakanlah akhir bulan misalkan 30 bulan 4. Klik sell dan ordernya ini lagi langsung working statusnya. Berarti karena statusnya working berarti dia standby. Dia itu akan standby. Sekarang harganya 298, dia itu akan standby kalau sampai harganya turun ke 282, mesinnya akan jualan. Buang kiri langsung 280. Tapi dengan catatan dari 298 turun langsung ke 282 atau lebih rendah. Nah, kalau misalkan dia naik dari 298 naik ke 300, otomatis angka 282 ini juga akan naik 2 rupiah ke 284. Jadi kalau misalkan setelah naik ke 300 baru turun ke 284 baru mesinnya jualan gitu. Jadi keunggulannya kita pakai trailing stop itu adalah ketika harga marketnya naik, batas jualannya kita tuh tetap ikut naik juga. Jadi kita bisa jualan atau take profit di harga yang terbaik. Itu fungsi untuk pakai trailing stop.
fungsinya pakai auto order LIT, kita bisa pasang ordernya, habis itu tinggal kita bisa lanjutkan. Misalkan saya ngamati market, kasih analisa market, analisa saham buy atau sell pada saat market lagi jalan. Atau bisa juga mungkin bapak ibu ada yang kerja atau ada yang masih mengasuh anak, ya semacam itu. Itulah gunanya sih LIT. Jadi kita bisa pasang, di situ tinggal. Jangan lupa ntar paling sore atau malam gitu dicek orderannya ada yang terkirim atau enggak. Kalau misalkan orderannya ada yang terkirim, ya berarti kita mungkin bisa adjust, atau mungkin ketika expire date-nya menjelang habis ya kita panjangin lagi bisa. Ada pertanyaan, DMMX masa beda? Ini garis sama terus loh. dari sejak nah dari sejak buy break 428, iya sama. Saya ngasih garisnya itu sama kok. Buy break 428 ya, ini 428 di sini, high-nya itu 428. Buy break 428, kemudian cut loss 386, ini 386 di sini. Nah, ini 386, ini 428. Sama garisnya. Resisten di 475. Oh, resistennya beda tipis. 475 kan gak ada harga 475. Saya waktu itu dapat angka 475 itu dari mana ya? Apa gara-gara dulu asal ngasih? Garisnya nggak pas. Adanya kan 476. Di Telegram beda. Masa sih? Nggak mungkin. Soalnya harusnya sih sama. Oh, apa jangan-jangan yang ngasih si itu ya, Mbak Zia itu ya? Soalnya kadang-kadang saya punya tandem analis, itu dia ngikutin stylenya saya tapi terlalu strict to the rules, jadi ya kadang kurang luwes mungkin ya. Mungkin bedanya di situ, tapi ya secara konsep sama sih. Apalagi ya tadi mau ngomong apa ya? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? 10.40 asik, nggak terasa 40 menit. Link bagaimana? Kirain mau ngapain, kirain nanya link, ternyata nanya link saham. Oke. Ada sedikit hal yang sedikit mengganggu. Ini jadi posisi candlenya itu berada di bawah middle Bollinger. Ketika harga ada di bawah middle Bollinger, biasanya sih jadi bearish. Kok gini sih? Ketika harga di bawah middle Bollinger, biasanya sih jadi bearish. Tapi kalau memang dia itu masih ngerespon moving average 60, berarti dia itu lagi koreksi aja. Gitu. Saya biasanya tuh nyari barang itu yang enggak di bawah middle Bollinger juga. Jadi nungguin reboundnya itu contoh yang kayak gini. Contoh ini ada inside bar kayak gini. Contoh ini kayak gini. Nah, itu kayak gitu-gitu. Yang biasanya rebound di middle Bollinger itu biasanya saya cariin. Gitu. Terus apa lagi ya? Saya pakai Bollinger Band, MACD, stokastik. Kalau misalkan Bollinger Band itu fungsinya untuk ngelihat tren dan ngelihat apakah dia lagi sideways atau enggak. Kalau misalkan dia lagi sideways, biasanya itu bentar, ini. Kalau lagi sideways, biasanya itu Bollingernya menyempit. Nah, gini. Kalau lagi trennya menguat, itu Bollingernya itu membuka. Kalau lagi sideways, biasanya itu moving average 60-nya itu flat. Nah, itulah sebabnya kenapa saya suka MA60. Itu karena cuma satu MA yang saya pakai di situ. Jadi MA60 itu kalau lagi flat itu sideways. Dan saya juga nyari yang MACD-nya di atas 0 dan histogramnya juga hijau.
Biasanya sih kalau udah kayak gitu sih cenderung bullish-nya juga ditandai dikonfirmasi oleh stokastik yang dia itu nggak di area oversold. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu udah melakukan ini berulang-ulang setiap hari, lama-lama hafal. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang bosan itu ngelihat saya jelasin ini, ya berarti udah hafal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau sudah nggak ada, saya selesaikan sampai di sini. Seperti biasa, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke room Telegram kami @cuan community, atau untuk yang nasabah biasanya boleh ditanyakan di room yang khusus nasabah. Untuk rekomendasi saham kami biasanya kasih pada saat market lagi jalan, dan setiap untuk market berikutnya juga kami juga biasanya kasih rekomendasi. Kemudian apa lagi ya? Setiap Sabtu kalau misalkan saya lagi nggak berhalangan, nggak listriknya nggak lagi mati, kayak minggu kemarin listriknya mati, internetnya mati, atau mungkin saya pas lagi mungkin lagi sakit atau gimana, nah biasanya setiap Sabtu saya ngadain acara Zoom. Jadi untuk media untuk Bapak Ibu yang baru masuk ke dunia saham untuk bisa belajar lebih cepat. Jadi dulu saya belajar baca buku, saya dulu zaman dulu nggak ada Zoom, belum ada Zoom. Juga saya posisi lagi di Semarang, jauh gitu kan, nggak ada komunitas. Terus ya untuk zaman sekarang sih lumayan terbantu. Jadi buat Bapak Ibu yang baru belajar bisa terbantu mempercepat proses belajarnya. Dan acara ini juga gratis tanpa dipungut biaya, dan setiap hasilnya juga nanti akan saya upload ke YouTube, youtube.com/cuancommunity. Dan terima kasih Bapak Ibu udah mendengarkan saya selama beberapa menit ini. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.